Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triana Mahdi. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat cross section dan long section di gedung PTI ya. Jadi kita langsung saja ya. Di sini kita sudah buat untuk petanya. Di sini pada praktek kali ini lakukan ujinya pada gedung PTI ya, di antara gedung COE dan gedung B, kemudian gedung D dan gedung C ya. Nah, untuk materi sendiri, kalau long section itu merupakan potongan yang panjang ya. Jadi potongan yang panjang itu dimulai dari ujung, dari pagar besi yang ini sampai ke belokan ini, ke arah gedung Ahmad Sanusi, yaitu long section ya. Untuk cross section itu potongan melintang ya. Jadi di antara gedung COE, gedung B, dan antara area ini dengan ke tembok koramil ya. Kemudian di sini juga di jalan perempatan ini ya. Kemudian di antara gedung D, gedung C, kemudian di titik akhir ya, di jalan gedung Ahmad Sanusi dan di gedung C juga ya. Nah, sebelum itu kita lihat terlebih dahulu ya data long section dan cross section pada praktek kali ini. Nah, di sini tuh kita masang sekitar 5 alat ya. 5 alat dari ini. Nanti kita lanjut lagi lah jelasin ya. Nah, untuk alat ke-1 kita dicari dulu ya menggunakan untuk prakteknya menggunakan alat theodolit ya. Untuk ininya prakteknya menggunakan alat water plus dengan tinggi alat 1,43 ya. Jadi setiap pasang alat itu di alat 1, alat 2, alat 3 itu diukur terlebih dahulu tinggi alatnya. Kemudian kita cari BA, BT sama BB-nya menggunakan rambu ukur. Nah, kemudian setelah didapat data lapangan, kita mencari koreksi BT. Koreksi BT itu yaitu BA ditambah BB ya, batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Nah, sama tinggal tarik aja. Nah ya. Nah, untuk jarak itu BA dikurangi BB dikali 100 untuk jarak itu. Nah, sama tarik ke bawah juga. Nah, untuk beda tinggi long section itu yaitu tinggi alat dikurangi koreksi ya. Tinggi alat dikurangi koreksi. Jadi tinggal tarik aja. Kemudian untuk beda tinggi cross section itu sama ya. Dari ini dulu. Tinggi alat dikurangi koreksi ya, dikoreksi yang tadi yang sudah dicari itu. Nah, untuk beda tinggi cross section cara mencarinya seperti itu. Sama untuk long section, untuk long section juga sama. Mungkin langsung saja untuk cara ininya. Gambaran itu seperti ini ya, untuk profil long section-nya. Nah, pada profil long section ini setiap dari titik awal sampai ke alat itu memiliki ketinggian tanah yang berbeda. Kan dari
1 ke alat 2 pun memiliki dengan berbeda karena posisi daerahnya itu sedikit menanjak ya. Jadi banyak agak bergelombang, jadi tidak lurus, melainkan banyak untuk praktek itu. Jadi, titik awal itu terdapat di pagar besi yang ini. Nah, jadi nanti alat 1 itu water pass itu tuh dipasang di sini. Nah, dan setiap alat itu tuh alat 1, alat 2, alat 3 sampai ke alat 5 itu harus sama jarak dari trotoar ke jalan tuh harus sama. Jadi nggak boleh kayak asal-asal simpan alat gitu. Jadi misal alat 1 kita simpan di jarak 1,50 ya. Nah, di alat 2 juga harus sama, berikut juga alat 2 juga harus sama, berikut juga alat 3 juga harus sama di 1,50 juga sampai ke alat 5. Jadi nggak boleh asal-asalan gitu. Alat 1 1,50, di alat 2-nya 2 gitu. Nggak boleh asal-asalan, jadi harus sesuai ya. Supaya yang didapat juga sesuai. Nah, untuk alat 1 itu nembak ke titik awal, yang titik awal di tembok itu, kemudian ke 0,18 ya. Nah, dari titik awal ke 0,18 itu memiliki ketinggian permukaan tanah yang berbeda. Ya, jadi ketinggian tanahnya itu berbeda. Nah, maka 0,18 ini tuh 18 itu artinya jarak dari titik awal sampai ke ini tuh ya itu sepanjang 18 meter. Nah, kemudian untuk titik 2 itu dari 0,18 sampai 0 plus 18 sampai 0 plus 51,6. Nah, jadi alat 2 itu nanti nembak ke 0 plus 18 dan nembak ke 0 plus 51,6. Maka di itu dapat jarak dengan dari 0 plus 1 sampai 0 plus 51,6 yaitu 33,6. Kemudian untuk profil cross section itu ya. Nah, tapi cara penggambaran itu kalau cross section itu kan melintang. Kalau tadi long section itu memanjang. Nah, sekarang kalau cross section itu melintang. Nah, jadi yang terlihat itu elevasi tanahnya, ketinggian tanahnya. Nah, pada long section ini tuh jadi harus detail ya gambarannya itu, mulai dari misal kita akan menembak gedung D, gedung C. Nah, gedung C itu teh kan ada kayak saluran pembuangan. Nah, itu tuh juga harus digambarkan ya secara detail. Kemudian saat ada penurunan tanah juga digambarkan. Nah, kayak ini saat terhalang oleh gedung D, misal terhalang oleh trotoar. Nah, itu juga harus digambarkan juga gitu. Nah, seperti ini ya. Jadi jalan ini alat ya. Nah, saat ke gedung C itu harus digambarkan mulai dari kenaikan. Nah, kan pada gedung C sama jalan tuh
nggak rata ya, ada bahu jalan. Jadi ada ketinggian menaik gitu. Nah itu digambarkan sampai ke sini, yaitu saluran ya, saluran sama ke teras gedung C. Jadi digambarkan gitu secara detail, set langsung. Nah untuk gedung D, karena kebetulan gedung D itu kondisi lurus, tidak ada halangan apapun, jadi dia tuh langsung nembak gitu, nggak ada halangan seperti gedung C, ada bahu jalan, ada saluran air. Nah ini tidak ada. Jadi bentuk kesininya jatuh gini ya. Jadi setiap jalan tuh dihitung jaraknya. Nah jadi kan kayak gini tuh. Nah nanti itu dihitung jarak dari jalan itu berapa. Dari gedung D nih sampai ke bahu jalan jaraknya berapa? Nah 8,54. Nah untuk bahu jalan sampai ke saluran air ya dengan jarak 11,2. Nah untuk dari yang saluran air sampai teras itu kan sama ya tak kondisinya, cuman sebenarnya nggak begitu detail sih pas salurannya waktu pengukurannya. Jadi ya langsung aja gitu dari saluran air itu langsung ke sampai ke teras itu. Nah seharusnya itu tidak boleh ya, jadi saat ada saluran air itu juga harus digambar juga gitu. Jadi ada ini lagi gambar lagi di sini ya tuh. Jadi harus detail ya waktu cross section itu. Tadi itu mungkin kesalahan itu praktikum ya, mohon maaf. Nah, jadi didapat ya dari bahu jalan ini sampai ke bangunan gedung C ini didapat 2,64 ya. Nah mungkin cukup sampai di sini saja ya pada video cara ukuran long section dan cross section. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk 0,18 ke 0,156 itu memiliki ketinggian tanah yang berbeda. Jadi setelah itu didapat dengan seperti ini. Di sini. Nah itu ketinggiannya segini nih. Nah ini tingginya ini dari yang 18 nih, 18 ini. Nah kemudian untuk ke selanjutnya di sini posisi alat itu miring ya, jadi menanjak, kondisi di situ menanjak banget. Nah pada alat ketiga ini menembak ke 0 plus 51,6 dan ke 0 plus 70,9 dengan jarak didapat sebesar 19,29 ya. Nah jadi didapat untuk jarak itu 19,29. Nah, dan dari jarak ini tuh memiliki ketinggian yang berbeda ya. Kemudian kita langsung saja loncat ke alat keempat. Alat keempat itu tuh ini sudah mendatar ya. Nah, alat keempat itu menembak ke 0 plus 70,9 dan ke 0 plus 97 dengan jarak 26,11 ya. Jadi jarak dari 0 plus 70,9 ke 0 plus 97 itu jaraknya 26,11 ya.
Nah, kemudian untuk terakhir, titik akhir. Nah, titik akhir itu berada di persimpangan pertigaan Muhammad Sanusi dan Masjid Al-Furqon ya. Nah, titik akhir itu alat kelima menembak ke 0+97 dan ke titik akhir yang berada di persimpangan Gedung Ahmad Sanusi dan Masjid Al-Furqon ya. Caranya itu, kemudian cara mencari jaraknya itu didapat sebesar 11,7 sorry. Nah, jadi setelah dapat jarak ini, kemudian mencari cross section ya.